ditaruh di Surabaya, setelah dari Surabaya dijemput kemudian diantar ke Trenggalek. Setelah di Trenggalek saya dikarantina lagi selama 14 hari. Ya, jadi setelah Syawal itu saya baru bisa keluar. Karena saya mendapat ancaman dari dinas kesehatan. Kalau misalkan Ustadz keluar rumah, nanti akan kita ambil dan kita karantina di dinas kesehatan. Ya, daripada saya diculik ya, mending saya diam di rumah seperti itu ya. Nah, yang akan kita bahas pada kesempatan malam hari ini Bapak Ibu sekalian yaitu hal-hal yang penting, sejarah serta ma'alim-ma'alim, tempat-tempat yang bersejarah yang ada di kota Madinah. Yang ada di mana Bapak Ibu? Kota Madinah. Madinah itu pundi toh? Lore pasar ngegong nama pundi? Keladapan nama laripun Sumberingin nama pundi? Kota Madinah Bapak Ibu sekalian ini merupakan salah satu provinsi. Sekarang ya, ini merupakan salah satu provinsi yang ada di Arab Saudi ya. Di provinsi di sana itu ada banyak. Ada Al-Madinah, ada Mekah, ada Jeddah, ada Riyadh, dan juga ada tempat-tempat yang lainnya. Namun kota Madinah atau yang kita kenal sebagai Al-Madinah Al-Munawwarah ini dahulu namanya bukan Madinah. Terus namanya pun apa Ustaz kalau bukan Madinah? Dahulu namanya adalah Yathrib. Namanya apa? Yathrib. Setelah Nabi SAW berhijrah dari kota Mekah menuju kota Madinah, maka Rasulullah SAW mengganti nama Yathrib tersebut menjadi Al-Madinah Al-Munawwarah, seperti itu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebelumnya di sini ada yang sudah pernah umroh atau haji? Ada. Bapak, apa Pak? Haji? Tahun pinten? Masya Allah ya. 17 tahun sebelum saya haji. 10 tahun sebelum saya haji beliau sudah haji juga, Masya Allah. Luar biasa ya. Ada yang lain Bapak Ibu yang sudah pernah umroh atau haji? Belum? Pengen hambatan? Pengen banget, rasa tekornya pasti semua pada pengen ya. Ya kita doakan semoga yang hadir pada malam hari ini nanti mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berangkat umrah dan haji. Amin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kota Madinah ini merupakan salah satu kota atau tempat yang Allah Subhanahu wa taala muliakan. Ya Allah Subhanahu wa taala muliakan ya. Dalam salah satu hadis sahih dikatakan wallahi innaki la khairu ardillahi wa ahabbu ardillah ila Allah walaula anni ukhrijtu minki ma kharajtu. Jadi Bapak Ibu sekalian, di muka bumi ini ada dua tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama yaitu kota Mekah, kemudian yang kedua yaitu kota Madinah. Nabi SAW pernah bersabda, demi Allah, sesungguhnya kamu merupakan bumi Allah yang terbaik, tempat yang paling dicintai oleh Allah. Seandainya aku tidak diusir darimu, yaitu diusir orang-orang kufar Quraisy, niscaya aku tidak akan pernah keluar darimu. Ini hadis riwayat Tirmidzi. Yang dimaksudkan adalah kota Mekah. Kota Madinah, para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini merupakan di antara satu dari dua tempat yang dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu tanah haram. Tanah haram Bapak Ibu sekalian, ini merupakan sebuah tempat di mana ketika orang melakukan amal ibadah, maka amal ibadahnya itu dilipat gandakan dan juga menjadi besar. Sebagaimana orang yang bermaksiat di dalam area haram, maka orang tersebut juga akan mendapatkan dosa yang besar. Ya.
Makanya kalau misalkan jamaah umrah atau jamaah haji ataupun orang yang tinggal di sana itu ketika mereka mau taat maka pahalanya itu besar. Namun ketika ada yang bermaksiat maka dosanya juga besar ya. Makanya ketika sebelum berangkat ya umrah atau haji itu pasti diwanti-wanti terlebih dahulu ya. Entah dari pihak travel atau dari yang lainnya, dari biro. Di sana itu kita tujuannya adalah beribadah ya. Jangan sampai merusak, jangan sampai melakukan hal-hal yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Inna Ibrahim harrama Makkah wa inni haramtul Madinah." Sesungguhnya Nabi Ibrahim menjadikan kota Makkah sebagai kota haram dan sesungguhnya aku menjadikan Madinah sebagai kota haram juga. Maksud dari perkataan Rasulullah SAW di sini, para jamaah sekalian, Nabi dan Rasul itu tidak memiliki hak prerogatif untuk menentukan bahwasanya area ini adalah area yang haram atau bukan. Namun setiap apa yang dikatakan oleh Nabi dan Rasul ini merupakan wahyu dari mana? Dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika Rasulullah menentukan batas area haram yang ada di kota Madinah, maka itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala bahwa area sini sampai area sini itu termasuk area haram seperti itu. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan juga kita itu tidak dibolehkan untuk memberat-beratkan safar atau kita tidak diperbolehkan untuk memberat-beratkan berpergian. Maksudnya memberatkan itu gimana Ustaz? Maksudnya adalah ketika kita benar-benar berjerih payah mengeluarkan uang yang sangat banyak untuk pergi ke tempat tertentu, kecuali 3 tempat yang dikatakan oleh Rasulullah SAW kita boleh berberat-berat untuk pergi ke sana. Ya. Nabi SAW bersabda, "La tasuddu rihal illa ila salasati masajid." Janganlah kalian memberat-beratkan diri untuk berpergian kecuali untuk berkunjung ke 3 masjid. Yang pertama yaitu Masjidil Haram, kemudian yang kedua yaitu wa masjidi hada kata Nabi, dan masjidku ini yaitu Masjid Nabawi, wa Masjidil Aqsa dan juga Masjidil Aqsa. Masjidil Haram Bapak Ibu sekalian tempatnya di mana? Di Makkah. Masjid Nabawi tempatnya di mana? Di Madinah. Masjidil Aqsa tempatnya di mana? Di Palestina, betul ya. Ini berarti kalau misalkan Bapak Ibu semuanya masih mengatakan Masjidil Aqsa itu di Palestina, ini berarti pemikirannya masih belum terkotori ya. Karena sebagian orang yang sudah terkotori pikirannya, mereka mengatakan bahwasanya Masjidil Aqsa itu tempatnya di Israel. Ya, ini salah ya. Ini salah. Kemudian Bapak Ibu sekalian, Nabi SAW juga bersabda, "Al-Madinatu haramun ma bainal 'airi wa thawr." Batas area haram yang ada di kota Madinah, insya Allah nanti akan kita tampilkan di slide ya. Kalau tidak sempat sekarang ya nanti pertemuan yang akan datang ya. Namun ini kita harus tahu mukadimah pembukaan seperti ini supaya kita juga mengetahui bahwasanya Al-Madinah, kota Madinah ini merupakan kota yang berbeda dibandingkan dengan tempat-tempat yang lainnya. Di mana itu batas haram dari kota Madinah? Batas haramnya yaitu ma bainal 'air wa thawr. Batasnya yaitu dari Bukit Air dan juga Bukit Thawr. Ya, gimana ya modelnya? Ya, kalau misalnya belum pernah melihat, susah ya. Tempat ini, para jemaah sekalian, itu ada batu-batu yang berbeda dibandingkan dengan tempat-tempat yang lainnya. Normalnya batu-batu yang ada di kota Madinah itu warnanya adalah coklat, karena di sana itu terjadi mungkin gumpalan-gumpalan pasir atau bagaimana. Namun khusus di bagian air dan Thawr, maka batu-batu yang ada di situ itu warnanya kehitam-hitaman, ya, kehitam-hitaman. Nabi SAW juga bersabda, "Sesungguhnya aku mengharamkan wilayah yang terletak di antara dua tanah hitam, ya, kota Madinah. Tidak boleh dipotong pepohonannya dan juga tidak diperbolehkan untuk membunuh hewan-hewan yang ada di sana." Ya.
Makanya jangan heran kalau misalkan Bapak Ibu itu melihat di YouTube ya, di kota Mekah ataupun di kota Madinah itu banyak burung dara ya. Terus mboten. Nanti ningali YouTube mboten. Oke, nanti ningali YouTube terus ngomong berbusa-busa ternyata mohon maaf Ustaz saya nggak punya HP. Gitu ya. Jadi di sana itu Bapak Ibu sekalian itu burung ya, burung dara ya. Itu sangat banyak sekali ya. Sangat banyak sekali, usahakan terbang itu ya luar biasa. Seandainya jenengan itu bawa jaring ya, muncalnya kali itu pasti dapat burung ya. Saking banyaknya burung di sana itu ya. Dan kenapa kok burung di sana itu banyak? Karena memang burung di sana itu tidak boleh diburu ya. Dan barang siapa yang dengan sengaja membunuh burung yang ada di sana ya, memburu burung yang ada di sana, maka dia harus bersedekah sebesar burung itu ya. Yang pertama dia berdosa, kemudian yang kedua dia harus membayar kafarat. Apa itu kafaratnya? Yaitu harus bersedekah seharga dari burung itu. Begitu. Kemudian di antara hal-hal yang lain, kota Madinah ini merupakan kota yang baik atau Thayyibah ya. Makanya kota Madinah ini di antara nama yang lainnya yaitu Thayyibah. Dan Thayyibah itu diambil dari kata thayyib. Thayyib itu adalah baik ya. Innallaha sammal madinata thabatan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala lah yang menamai Madinah ini sebagai Thaubah. Kemudian nanti di akhir zaman ya, keimanan itu akan kembali ke kota Madinah ya. Nabi SAW bersabda, innal imana la yabrisu ilal Madinah kama ta'rizal hayyatu ila juhriha. Sesungguhnya iman itu akan kembali ke kota Madinah sebagaimana ular kembali ke lubang atau ke sarangnya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Kemudian di antara yang lainnya yaitu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Umirtu bi qaryatin ta'kulul qura wa yaquluna laha fa'ribu wa hiya al-Madinah. Aku diperintahkan untuk berhijrah ya. Ini Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda ke daerah yang akan melahap daerah-daerah yang lainnya. Dan daerah itu disebut sebagai Yathrib atau Al-Madinah. Para ulama ketika mensyarah atau menjelaskan makna dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana Madinah kok bisa melahap tempat-tempat yang lainnya, ini merupakan bentuk kiasan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya kota Madinah ini akan menaklukkan kota-kota yang lain yang ada di Jazirah Arab. Ya. Dan ini sudah terbukti ketika Nabi SAW itu menjadi Nabi dan juga Rasul, kemudian berhijrah ke kota Madinah yang sebelumnya sudah berdakwah di kota Mekah selama 13 tahun dan ditolak oleh kaumnya. Setelah berhijrah di situ Nabi SAW membangun perkampungan, membangun kekuatan dan juga membentuk pasukan bersama para sahabat. Dan di saat Nabi SAW berhasil membentuk pemerintahan, maka kota-kota yang lainnya itu berhasil ditaklukkan oleh agama Islam ya. Mereka berhasil takluk dan hampir semua orang yang berada di Jazirah Arab mereka semua masuk ke dalam agama Islam. Dan itu merupakan makna takul ya, atau Madinah itu nanti akan melahap kota-kota yang lainnya. Ini merupakan yang pertama. Ini merupakan pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua yaitu bimakna takul atau Madinah akan melahap tempat-tempat yang lain. Maksudnya dari kota Madinah itu akan menebar risalah cahaya agama Islam ke seluruh penjuru dunia. Dan sekarang kita saksikan bahwasanya seluruh penjuru dunia tidak ada satupun negeri yang tidak dimasuki oleh agama Islam seperti itu. Kemudian Nabi SAW menyuruh untuk bersabar bagi orang-orang yang tinggal di kota Madinah. Kota Madinah para jemaah sekalian, zaman dahulu dengan sekarang ini sangat berbeda. Kota Madinah zaman dahulu dengan sekarang itu sangat berbeda. Sekarang saja ya, kalau misalkan kita jalan-jalan di sana siang hari ya, itu luar biasa, rasa terik matahari itu sangat luar biasa ya, sangat panas.
Bahkan di puncaknya itu sampai 50 derajat Celcius panasnya. Ya. Mungkin agak kemeng-kemeng, ada kunang-kunang mungkin langsung di atas kepala kita itu, saking panasnya seperti itu. Dan pada waktu musim dingin ya, di kota Madinah itu sampai 5 derajat Celcius ya. Di sana itu. Jadi waktu dingin banget dan waktu panas banget. Dan pada zaman Nabi SAW, sebelum Nabi berhijrah dan setelah Nabi berhijrah, itu ada yang dinamakan sebagai Humma al-Madinah. Humma al-Madinah. Apa itu Humma? Humma itu adalah demam. Jadi setiap orang yang baru pertama kali masuk ke kota Madinah itu pasti terkena demam. Ya, karena saking panasnya dan cuacanya itu, dan Nabi SAW berdoa agar Humma atau demam Madinah itu dipindahkan. Dan akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala memindahkan kota Madinah tersebut. Baik, para jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, di depan kita sudah ada layar, ada slide. Kelihatan ibu-ibu yang di belakang? Ibu-ibu kelihatan yang ada di belakang? Tulisannya nggak kelihatan. Jadi gimana ini? Saya harus baca satu persatu ini. Baik. Bapak ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Nah, apa itu? Nah, apa itu Bapak Ibu sekalian? Itu sore hari, tapi nggak terlalu kelihatan. Itu kira-kira pemandangan sore hari di mana? Ya. Jadi itu merupakan pemandangan sore hari di Masjid Nabawi. Ya. Ini pemandangan sore hari di Masjid Nabawi. Gak kelihatan ya, kalau di laptop masih kelihatan sayup-sayup ya. Kalau di situ sudah tidak kelihatan sama sekali. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Sekarang muncul pertanyaan, masjid apa yang pertama kali dibangun di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Apa? Bapak, suara jawabannya kalau dari yang jauh, yang dekat-dekat, nggak kedengeran jawabannya. Masjid Quba, ya, masya Allah, sudah pintar ternyata. Kan? Setelah menginap di Masjid Quba selama 14 malam, Rasulullah SAW melanjutkan perjalanannya ke kota Madinah. Jadi kalau misalkan kita mau lihat peta, ya, dari kota Mekah menuju kota Madinah, maka itu perjalanannya ke arah utara, ya. Karena kalau misalkan kita lihat di peta, Mekah itu posisinya di bawah, dan posisi di bawah di peta itu menunjukkan tempat di selatan, ya, kidul, ya, Gunung Kidul, ya, Laut Kidul, Trenggalek, ya, itu di bagian selatan. Nah, sementara Madinah itu berada di atasnya, yang artinya di utara kota Mekah, ya. Artinya ketika Nabi SAW itu berhijrah dari kota Mekah menuju kota Madinah, maka Nabi SAW berjalan ke arah utara. Nah, ketika Nabi berjalan di arah utara, beliau singgah di suatu tempat, di suatu kampung. Kemudian di situ beliau SAW mendirikan masjid. Dan ketika Nabi SAW mendirikan masjid, tentu saja masjid yang didirikan gak langsung megah atau besar gitu, enggak ya. Masjid pada dasarnya para jemaah sekalian itu merupakan tempat sujud, ya, tempat sujud, ya. Nabi SAW sebelum sampai di kota Madinah, beliau singgah di satu perkampungan, kemudian sholat di situ bersama orang-orang yang sudah masuk Islam. Kemudian beliau masuk ke kota Madinah. Makanya kalau misalkan kita biasa membaca sejarah, di antara hal-hal yang menyebabkan kenapa penduduk Madinah itu sudah siap menyambut Nabi SAW ketika Nabi SAW itu mau datang, yaitu Nabi SAW singgah terlebih dahulu di Masjid Quba ini. Kemudian setelah 14 hari baru melanjutkan perjalanan ke kota
ke kota Mekah, ke kota Madinah ya. Dan jarak antara Masjid Quba dan kota Madinah itu nggak terlalu jauh ya, sekitar 10 kilo atau 15 kilometer saja ya, seperti itu. Jadi nggak terlalu jauh. Misalkan kita naik mobil mungkin 5 menit lah, 5 menit sampai sudah. Tepatnya di pagi hari Jumat, disertai atau ditemani oleh sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu dan dikawal oleh 100 orang dari Bani suku Najjar ya, suku Bani Najjar ya. Jadi suku yang tinggal di kota tinggal di sekeliling Masjid Quba itu adalah Bani Najjar ya. Kemudian setelah ditemani suku Bani Najjar tersebut, beliau bersama Abu Bakar masuk ke pintu kota Madinah. Dan pada pagi hari itu, para jamaah sekalian, Madinah sudah heboh dengan berita kedatangan Nabi SAW ya. Orang-orang sudah siap-siap ya, anak kecil sudah siap, semuanya sudah menunggu di pintu gerbang kota Madinah. Dan pintu gerbang kota Madinah tersebut, tempat masuknya Nabi SAW itu saat ini disebut sebagai Babus Salam ya, Babu As-Salam. Jadi di Masjid Nabawi itu masih ada sampai sekarang, tempatnya itu disebut sebagai Babus Salam ya. Kalau misalkan kita mau masuk rumah, biasa kita mengucapkan ke penghuni rumah itu apa? Assalamualaikum ya. Maka tempat masuknya Nabi SAW itu disebut sebagai Babu As-Salam ya. Di perjalanan waktu sholat Jumat telah tiba, beliau pun mendirikan sholat Jumat bersama para sahabat yang menyertainya. Setelah sholat, beliau masuk ke kota Madinah dan disambut sukacita oleh penduduknya. Gemuruh tahmid dan pujian bagi Allah Subhanahu wa taala memenuhi angkasa, dan setiap orang yang dilewatinya menyambut dan mengambil tali kekang untanya sambil menawarkan kediamannya untuk dijadikan tempat tinggal Nabi SAW ya. Ketika Nabi SAW sudah sampai di kota Madinah, maka begitu banyak para sahabat yang menawarkan untuk singgah dan tinggal di rumahnya. Semua pada berbondong-bondong rebutan tali kekang unta Nabi SAW. Namun Nabi SAW mengatakan, biarkanlah unta itu berjalan sendiri, karena dia diperintah oleh Allah. Fa innahu ma'murun min Allah Ta'ala. Sesungguhnya unta itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Ketika Nabi SAW sudah sampai di kota Madinah, maka ternyata unta yang dikekang tadi, yang dibiarkan tadi, itu berhenti di atas tanah milik 2 orang anak yatim ya, dekat rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Akhirnya beliau memutuskan untuk tinggal sementara di rumah tersebut ya. Jadi kalau misalkan ditanya ya, mana rumah yang disinggahi oleh Nabi SAW pertama kali ketika tinggal di kota Madinah, jawabannya adalah sahabat Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu taala anhu ya. Kemudian kurang lebih selama 2 pekan, Rasulullah SAW mulai membangun masjid dengan tanah anak-anak yatim tersebut. Pada awalnya, para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, anak yatim tadi ingin bahwasanya tanahnya itu diwakafkan kepada Nabi SAW untuk dijadikan masjid. Namun Nabi SAW tidak mau menerima kecuali dengan membeli. Akhirnya para sahabat itu mengumpulkan donasi ya, iuran, mengumpulkan infak, yang akhirnya infak tadi dikasihkan anak yatim, 2 anak yatim tadi. Kemudian tanahnya digunakan untuk pembangunan Masjid Nabawi. Ini lebih kecil atau lebih kelihatan? Tadi sudah kita jelaskan ya, kota aman dan tanah haram. Kemudian juga di antara fadilahnya,
Nabi SAW akan memberikan syafaat bagi siapa yang sabar terhadap kesulitan dan juga kesusahan yang ada di kota Madinah. Kemudian di kota Madinah terdapat Masjid Nabawi dan juga fadilah-fadilah yang sudah kita sebutkan tadi. Baik, kita langsung masuk ke Masjid Nabawi. Ya. Di antara tempat bersejarah yang pertama yang harus kita bahas ketika kita membahas tempat-tempat bersejarah yang ada di kota Madinah, maka kita harus memulainya atau sebaiknya memulainya dari Masjid Nabawi. Ya. Ini sangat luar biasa para jemaah sekalian. Orang yang sholat di Masjid Nabawi ta'dilu ka'alfi sholah fi masiwah. Ya. Orang yang mengerjakan sholat di Masjid Nabawi, maka ia seakan-akan mengerjakan 1000 kali sholat dibandingkan dengan masjid yang lainnya. Illa al-masjidil haram, kecuali Masjidil Haram. Ya. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Masjid Nabawi ini sebagaimana yang sudah kita jelaskan, ya, bahwasanya dia itu masjid kedua yang dibangun setelah Masjid Quba. Ya. Awal mula bangunan Masjid Nabawi itu tidak seperti sekarang ini yang sudah besar, ya, yang sudah sangat mewah, ya, luar biasa. Bahkan itu keramik-keramiknya itu bukan sembarang keramik. Jadi pada waktu pemugaran Masjid Nabawi, dahulu Raja Arab Saudi itu sampai membeli gunung marmer terbaik yang ada di Italia. Ya. Jadi bukan cuma beli sebongkah dua bongkah, enggak ya. Makanya dicari marmer yang terbaik di seluruh dunia dan ditemukan di Italia dan langsung dibeli gunungnya seperti itu. Ya. Awal mula Masjid Nabawi ini dibangun, panjangnya itu cuma sekitar 35 km saja. 35 meter saja, ya. Kemudian lebarnya itu cuma 30 meter, ya, 30 meter. Dan pondasinya batu, ya. Tiangnya dari batang kurma, atapnya dari pelepah kurma, dan dindingnya dari bata-bata juga yang terbuat dari tanah. Sedangkan kiblatnya pada waktu itu para jemaah sekalian masih menghadap ke Baitul Maqdis, ya. Karena sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya kiblat pertama umat Islam itu adalah menghadap ke Baitul Maqdis atau menghadap ke Masjidil Aqsa, ya, yang ada di Palestina, dan belum menghadap ke Mekah. Namun beberapa tahun berikutnya Nabi SAW selalu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa Nabi SAW untuk dipindahkan kiblatnya menuju Masjidil Haram. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qad nara taqalluba wajhika fis sama', ya, falanwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram." Ya. Kami telah melihat engkau wahai Muhammad bahwasanya engkau bolak-balik, ya. Taqallub itu bolak-balik, sering membolak-balikkan muka. Maksudnya Nabi SAW sering menghadap ke langit kemudian meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kiblat kaum muslimin itu dipindahkan, ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memindahkannya ke Masjidil Haram, ya. Dan pada waktu itu pintunya itu cuma ada 3. Beda sekarang, ya. Sekarang itu pintunya kalau nggak salah ada 36 pintu, ya. Sekarang ada 36 pintu yang ada di sana itu, ya. Pintu-pintu yang besar, ya. Kalau misalkan pintu-pintu yang kecil juga dihitung sangat banyak. Sebelah selatan, kemudian sebelah timur yang dikenal sebagai pintu Jibril, dan sebelah barat yang dikenal sebagai pintu Al-Tiqah, atau kemudian disebut sebagai Babur Rahmah. Dan Babur Rahmah ini dia menghadap atau sejajar dengan Babus Salam, ya, yang tadi kita jelaskan.
tempat masuknya Nabi SAW dari kota Mekah. Ya. Ketika turun perintah pengalihan kiblat ke Ka'bah pada tahun kedua, maka ditutuplah pintu selatan dan dibuka pintu sebelah utara. Kenapa ditutup? Karena di situ adalah tempat imam. Ya, kalau misalkan tidak ditutup, nanti banyak orang yang lalu lalang. Ya, misalkan di sini ya, di sini misalkan pertama kiblat menghadap ke sana ya, otomatis yang dijadikan tempat imam adalah bagian sana dan sini terbuka untuk orang masuk. Maka ketika kiblat itu diganti, maka pintu atau kiblatnya itu juga harus diganti. Ya, maka sebagaimana musola kita ini, kiblatnya itu berada di sini dan pintu masuknya ya kebanyakan masjid itu pasti searah ya di arah belakang dari tempat imam seperti itu. Dan pada tahun ke-7 setelah perang Khaybar, masjid ya markas pemerintahan Islam ini diperluas untuk pertama kalinya atas pendanaan dari Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu dengan ukuran 50 meter kali 49,5 atau 50 kali 50. Tadi yang pertama cuma 35 kali 30, maka sekarang sudah 50 kali 50 meter. Kemudian diperluas lagi pada zaman Umar bin Khattab, kemudian terus diperluas lagi sampai sekarang ini. Dan sekarang bangunan masjid ini memiliki luas 98.327 meter dan mampu menampung 800.000 jamaah. Ya. Jadi sangat luas ya. 800.000 jamaah itu cuma ketika yang terisi itu bagian dalam masjid dan lantai 2. Itu bagian teras luar ya. Itu belum terhitung. Kalau misalkan teras itu juga dihitung dan hotel-hotel itu juga dihitung, mungkin bisa sampai 1 juta lebih atau bahkan 2 juta. Bahkan ketika datang musim haji ya atau Ramadan di 10 malam terakhir, itu kita kalau misalkan tidak cepat datang ya, bagi yang biasa umrah di akhir bulan Ramadan, itu kita pasti sholat di emperan Masjid Nabawi atau bahkan di luar pagar ya, karena saking fullnya Masjid Nabawi itu orang-orang yang melaksanakan sholat tarawih di sana ya. Pelajaran ya, masjid ini termasuk 3 dari tempat yang disyariatkan untuk bersusah payah mempersiapkan perjalanan kepadanya selain Masjidil Haram dan juga Masjidil Aqsa. Sholat di Masjid Nabi ini bernilai 1000 kali ya dibandingkan dengan masjid-masjid yang lainnya. Kemudian yang berikutnya, nah ini enggak kelihatan. Nah, ini apa Bapak Ibu sekalian? Enggak kelihatan masih. Nah, ini adalah raudhah ya. Itu adalah tempat imam ya, Dan tempat imam menuju rumah Nabi SAW, kata Nabi SAW, ma baina mimbari wa baiti raudhatun min riyadil jannah ya. Antara mimbarku dan rumahku itu ada taman di antara taman-taman surga. Makanya ini juga merupakan tempat yang sangat wajib ya istilahnya. Tidak wajib sih, tidak wajib secara hukum syariat, tidak ya. Orang berkunjung ke raudhah termasuk ke raudhah itu tidak wajib secara syariat. Namun orang yang berangkat umrah atau berangkat ibadah haji yang mungkin kesempatan untuk ke sana itu cuma sekali seumur hidup ya, maka raudhah ini menjadi tempat yang wajib untuk dikunjungi bagi jamaah yang sedang melakukan ibadah haji atau ibadah umrah ya. Antara mimbar Nabi SAW sampai rumah beliau itu adalah raudhatun min riyadil jannah, taman di antara taman-taman surga. Raudhah Bapak Ibu sekalian dalam bahasa Arab berarti taman ya. Raudhah di Masjid Nabawi adalah area antara rumah Aisyah atau rumah Nabi ke mimbar Nabi SAW.
Area ini ukurannya sekitar 22 meter kali 15 meter ya. Ini bisa dikenali dengan karpet yang berwarna hijau. Ketika buku ini dibuat ya, ketika buku yang kita baca ini dibuat, karpet di sana khusus raudhah itu warnanya hijau. Dan karpet selain raudhah itu warnanya merah. Namun ternyata orang mati-matian untuk sholat di raudhah, yang akhirnya ketika sudah full sekalipun mereka tetap memaksakan untuk sholat di karpet hijau ya. Sholat dengan shaf yang rapat ini merupakan keutamaan dan perintah dari Nabi SAW. Namun lek sek-sekane kebangetan ya, buatan sahabatku gosok ya. Gimana kita mau sholat? Harusnya satu sajadah gini ya. Ini antara tempat kaki dan kepala ini cuma boleh digunakan satu orang. Ini enggak, satu sajadah ini dipakai untuk 2 orang ya. Jadi situ ada orang, tengahnya lagi sajadah itu ada orang lagi ya gitu. Maka susah ya untuk melaksanakan sholat. Makanya sekarang ya, tempat di raudhah dan sekeliling raudhah yang bukan termasuk di raudhah itu sajadahnya semuanya diganti hijau ya, seperti itu. Karena dengan raudhah tok yang warnanya hijau itu sebagian orang itu termakan khurafat bahwasanya sholat di selain yang karpetnya berwarna hijau itu gak afdal katanya ya. Padahal sholat di semua bagian Masjid Nabawi itu pahalanya sama ya, baik sholat di raudhah ataupun di selain raudhah. Namun di raudhah itu ada keutamaan yang nanti akan kita jelaskan juga insyaallah ya. Di raudhah ini para jamaah sekalian ada 8 tiang ya. Tiang ini senes wong ya. Yang Jawa tiang ini artinya wong, ada 8 tiang, katanya 8 orang, bukan ya. Tiang itu ya tiang penyangga ya. Sokok ya. Di sana itu ada tiang yang bernama uswatun mukhallaqah ya, yang artinya tiang yang diberi minyak wangi oleh salah seorang sahabat setelah ia membersihkan lendir yang menempel ya. Jadi yang namanya orang Arab itu kan macam-macam ya. Ada orang yang Arab yang terpelajar ya, ada juga orang Arab yang tinggalnya di tengah gurun pasir yang biasa disebut sebagai Arab Badui ya. Orang Arab Badui ini para jemaah sekalian itu kadang-kadang memandang sesuatu yang kita rasa itu kurang beretika itu menjadi hal yang biasa bagi mereka ya. Sebagai contohnya sisi ya, sisi umbel. Kalau misalkan kita tiba-tiba ada orang datang kemudian sisi di sajadah diceprotnya gitu, kira-kira gimana Pak itu? Itu memang bukan najis dan tidak menyebabkan sholat kita itu menjadi tidak sah ketika ada sisi di situ. Namun itu sesuatu yang menjijikkan bagi kita ya. Dan dulu pernah ada orang Arab Badui yang dia itu dengan sengaja menempelkan lendirnya di tiang Masjid Nabawi, dan ada salah seorang sahabat yang membersihkan lendir tersebut kemudian memberinya dengan minyak wangi, dan itu disebut sebagai uswah ya, mukhallaqah. Kemudian ada juga di sana ada uswah Aisyah ya, tempat yang ditunjukkan oleh Aisyah bahwa tempat itu sering dipakai Nabi SAW untuk mengerjakan sholat. Kemudian ada juga uswah Haras ya, atau Huras ya. Ini Huras itu merupakan jamak dari Haris ya. Haris ini adalah penjaga. Jadi ketika dikatakan uswah Huras, maka ini merupakan tempat yang digunakan oleh para sahabat menjaga ketika Nabi SAW sedang imam ya, sedang menjadi imam, maka ada sahabat yang menjaga di situ. Kemudian ada ustuanah sarir, yaitu tempat iktikafnya Nabi SAW. Kemudian ada uswah wufud, ini merupakan tempat Nabi SAW yang dipakai untuk menerima tamu. Jadi ketika ada tamu-tamu yang datang, biasa Nabi SAW duduk di situ, kemudian berbincang dengan mereka. Kemudian ada ustuanah murabba'atul qabr, atau tiang sudut kamar Aisyah, dan ini merupakan tiang yang paling dekat dengan pintu Nabi SAW. Ketika Nabi SAW keluar, maka beliau keluar dekat dengan tiang ini.
Kemudian ada ustuanah tahajud, ya, tempat yang dipakai untuk Nabi SAW untuk melaksanakan sholat tahajud, ya. Kemudian di antara pelajarannya, ya, sebagaimana yang tadi kita sebutkan bahwasanya antara rumahku dan mimbarku ini merupakan ada taman, ya, raudhah di antara taman-taman surga, dan mimbarku akan diletakkan di telagaku, kata Nabi SAW. Karena para sahabat, ya, menuntut ilmu di madrasah ini yang merupakan salah satu taman surga, ketaatan yang dilakukan di tempat ini pula akan mengantarkan pelakunya menuju kepada surga Allah Subhanahu wa taala, dan dianjurkan untuk mengerjakan sholat sunnah di area ini dengan syarat tidak menyakiti orang lain, ya. Adapun sholat berjamaah maka shaf awal tetap lebih utama. Jadi dalam raudhah ini kan dia itu apa ya, antara mimbar rumah Nabi dan mimbarnya itu kan raudhah. Namun di sebelah sana itu juga masih ada tempat lain yang bisa digunakan untuk sholat, ya. Ketika sholat sunnah memang tempat yang paling utama digunakan